Perkenalkan, saya Indri, saya mewakili tim 6 untuk menjelaskan project base atau project life cycle, di mana life cycle ini akan saya jelaskan sesuai dengan bidang pekerjaan saya, yaitu seputar digital. Project base dan project life cycle terbagi dalam beberapa tahapan seperti berikut ini. Project life cycle sendiri merupakan serangkaian tahapan yang dilewati oleh sebuah proyek, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan closure project. Mari kita bedah satu-satu. Project initiation melibatkan 6 langkah utama, yaitu sebagai berikut. Develop a business case, establish the term of reference, set up a project office, undertake a feasibility study, appoint project team, perform case review. Jadi dalam hal ini, dalam bisnis saya yaitu adalah cloud management system, di mana kita mendistribute konten. Jadi saat ini adalah ketika klien kita memiliki store, seperti contohnya F&B lebih dari satu dan tersebar di seluruh Indonesia. Itu bagaimana caranya untuk mendistribute konten menu board yang ada di belakang layar kasir mereka secara bersamaan, serentak, bahkan real time. Permasalahan customer yang kita terima, kita mulai membuat tim untuk bersinergi mengembangkan teknologi cloud management service tersebut. Jadi supaya antara klien dan kita juga ada teamwork yang baik, sehingga mereduce permasalahan yang ada di lapangan. Biasanya terjadi terhadap network. Permasalahan customer yang kita terima, kita mulai membuat tim untuk bersinergi mengembangkan teknologi cloud management service tersebut. Jadi supaya antara klien dan kita juga ada teamwork yang baik, sehingga mereduce permasalahan yang ada di lapangan. Biasanya terjadi terhadap network. Saat ini sudah tidak lagi manual, dicolok dengan USB. Jadi sekarang satu komando melalui cloud management system, dan kita bisa mengontrol hal tersebut baik mengontrol satu persatu store tersebut per wilayah, per kota. Jadi kita bisa adjustable sesuai dengan customer yang butuhkan. Itu lebih mudah. Nah, jadi permasalahan saat ini konten. Jadi dengan cloud management system kita mempermudah untuk mendistribute konten, tidak lagi datang satu persatu, tidak lagi datang satu persatu ke store. Bahkan melalui kontrol dengan pusat di Jakarta sudah bisa mendistribute ke seluruh Indonesia. Sudah pasti mudah dalam pengiriman, efisiensi, dan reduce cost. Yang nomor 2 adalah planning. Nah, setelah perencanaan atau ruang lingkup perencanaan aktivitas proyek ini sudah mulai ongoing. Jadi harus berjalan dengan baik. Jadi antara perusahaan, company to company harus bersinergi. Customer juga memberikan data yang valid terhadap kita. Kita juga bisa mempelajarinya dengan baik sebelum semua terdistribute atau terinstall dengan baik. Tahap perencanaan ada 10 aktivitas penting, yaitu create a project plan, create a research, create a financial, create a quality, create a risk plan, perform test, contract the suppliers, create a procurement, create a communication, create a acceptance plan. Jadi kita mulai dari tadi create project plan. Biasanya ini kita discuss dengan klien kebutuhan mereka,
dalam satu hari untuk mendistribusi konten yang tersebar di seluruh store mereka di Indonesia ada berapa, ini harus kita create a project plan, create a resource, ya kita harus juga siap mengambil resiko apabila ada kerusakan, kita juga harus cepat tanggap ya. Biasanya network pada saat pengiriman konten itu terjadi lambat. Nah, create a financial plan. Jadi kita harus tahu dulu customer kita budgetnya berapa, jadi kita adjustable supaya semua bisa terrealisasi dengan baik. Create a quality plan. Kualitas baik hardware dan software itu juga kita harus sampaikan terhadap klien sebelum instalasi tentunya, agar mereka juga tahu spesifikasi atau kualitas dari produk yang kita tawarkan. Create a risk plan. Nah, ini adalah risk plan yang harus kita pertimbangkan hal terburuk. Contohnya misalnya network di store down, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus after sales-nya yang baik, tentunya kita harus sangat mempelajari karakter masing-masing store. Dan kita juga harus memberikan edukasi terhadap store yang sudah terpasang untuk digital board. Nah, kemudian perform phase review. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan mulai dari jadwal pemasangan, kemudian pengiriman barang, koneksi, sampai digital board tersebut nyala dengan baik. Contract the suppliers. Create a procurement plan. Jadi hal ini kita harus bersinergi dengan klien ya. Kita harus ada MOU tentunya supaya kedua belah pihak merasa aman dan nyaman. Create a communication plan, create acceptance plans. Ini adalah bentuk after sales agar komunikasi kita baik dengan klien. Setelah planning tersebut tadi, kita harus execute ya, atau pelaksanaan. Ini adalah hal yang paling krusial karena ketika kita memasang digital board ya yang ada di belakang kasir, kalau kita lihat di F&B ya, itu sangat krusial gitu. Jadi kita harus dengan baik untuk mengkontrol hal pemasangan. Tahapan keempat atau closure terbagi dalam dua. Tahapan terakhir adalah di mana tahapan tersebut selesai pemasangannya baik secara software dan hardware, yang kemudian dilengkapi dengan berita acara yang disaksikan kedua belah pihak antara tim kami dan berjalannya waktu. Kami juga mengontrol apakah monitor tersebut running dengan baik. Kita ada komunikasi dengan klien secara berkala. Demikian presentasi dari tim kami. Semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak.